nggak punya kekasih. Wanita sudah dewasa secantik kamu. Seharusnya kamu udah menikah loh. Namanya Rehan. Putra tunggal dari Ibu Priyanka. Priyanka. Ayah mengenal wanita India yang namanya Priyanka. Dia istri dari Indra Shah. Ayah tidak mau kamu berhubungan dengan keturunan dari Indra Shah. Tapi ya, Rehan itu sangat berbeda dengan ayahnya. Rehan itu baik dan Rehan juga punya akhlak agama yang baik. Kalau dia baik, kenapa dia meninggalkan kamu? Saudara tiri aku mencintai Rehan. Dan mereka menikah saat aku koma. Apa? Kamu mempunyai kakak tiri? Iya. Ibu mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Umurnya 2 tahun lebih tua daripada aku. Makanya aku manggil dia Kak Najwa. Kalau kamu benar-benar mencintai Rehan, ayah akan bantu kamu. Kamu tenang saja. Priti, kamu memang sangat licik. Selama ini kamu berpura-pura lupa ingatan untuk menunggu saat ini. Selamat Priti. Sebentar lagi kamu akan menghancurkan Najwa melalui tangan ayah kandungnya sendiri. Tunggu sebentar. Kamu kenapa kesini? Jangan serius gitu dong. Aku kesini cuma pengen kasih lihat puisi aku. Aku pengen nanya pendapat kamu soalnya Aldi bilang kamu sering bikin puisi. Anita, aku tidak punya kemampuan. Aku bukan ahlinya. Kamu harusnya bertemu seorang sastrawan. Aku hanya arsitek. Rehan, kamu jangan mikir yang enggak-enggak. Ini puisi aku bikin buat Aldi kok. Dan aku pengen minta pendapat kamu supaya Aldi bisa lebih cinta sama aku. Baiklah, tapi kamu tunggu aku saja di ruang tamu. Nanti aku akan menemuimu di ruang tamu. Tidak bisa di sini, di kamar. Karena kamu mengerti kan, aku tidak mau ada salah paham dengan istriku Najwa. Apa salahnya kita ngobrol di sini? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Tunggu. Kamu jangan masuk lagi. Aku tidak mau dapat masalah. Kita tidak bisa berduaan di ruangan ini karena itu tidak betul dan bisa ada fitnah. Kok kamu tega banget sih? Kita kan temenan. Aku nggak pernah lo mikir yang enggak-enggak tentang kamu. Aku kesini buat ngobrolin Aldi, sahabat kamu, dan kita juga nggak ngapa-ngapain kan? Aku tahu yang kamu maksudkan itu, tapi tetap saja kita tidak boleh berduaan di kamar. Itu salah dan aku tidak mau membuat kesalahan yang lebih fatal. Terus kita ngobrolnya berjauh-jauhan gitu. Sebaiknya aku kerjakan dulu pekerjaanku dan kemudian aku menemuimu di luar bersama ibuku dan juga Najwa. Luar biasa sekali doktrin Najwa. Sampai Rehan begitu ketakutan dekat sama aku. Ya udah, kalau itu mau kamu, aku tunggu di luar ya. Tapi jangan lama-lama. Aku udah gak sabar dengar pendapat kamu tentang puisi aku. Soalnya aku mau kasih sebagai surprise. Oh, baiklah, aku mengerti. Ya. Ya udah, aku tunggu di luar ya. Siapa juga yang mau macem-macem sama kamu? Jangan mentang-mentang wajah kamu tampan, kamu pikir aku tertarik sama kamu. GR banget sih kamu, Rehan. Aku itu cuma tertarik sama laki-laki berduit yang kantongnya tebal kayak Aldi. Astagfirullahaladzim. Anita, kenapa dia ada di depan pintu kamar kami? Jangan-jangan. Apa yang dia sudah lakukan?
Padahal kan suamiku ada di dalam kamar. Bagus Najwa. Kamu memergoki aku keluar dari kamar Rehan. Kamu pasti pikir aku udah melakukan sesuatu dengan suami kamu di dalam kamar. Emang itu tujuanku. Aku pengen bikin kamu dibakar api cemburu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tolong jaga hambamu ini dari prasangka buruk dan rasa curiga. Aku gak mau bersuuzon. Bagaimanapun juga, aku harus yakin pada suamiku. Kami berdua telah sepakat untuk berhati-hati menghadapi Anita. Bisa jadi ini cuma ulah Anita untuk memanas-manasi aku. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Anita? Kamu berhasil mendekati Rehan? Dan apakah kamu juga berhasil membuat Najwa curiga? Bagus sekali Anita. Kamu itu memang pandai membuat ulah. Silakan diminum. Aku juga buatin teh buat Bunda. Najwa, kamu lagi sedih ya? Apa aku ada salah kata sama kamu? Kok dari tadi kamu kayaknya nggak semangat banget nyambut kedatangan aku? Enggak kok, Anita. Aku nggak mungkin menolak kedatangan tamu dalam rumah aku. Apalagi tamunya kan dalam agama Islam. Kita harus selalu bersyukur kalau rumah kita kedatangan tamu. Karena itu sudah bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Hei Najwa, kamu itu jangan pura-pura sok suci ya. Dan kamu juga jangan ceramah di depan ibu. Ibu tahu, biarpun bibir kamu itu tersenyum, tapi dalam hati kamu itu, ibu sangat tahu kalau kamu sangat benci kepada Anita. Apa hak aku untuk membenci Anita, Bunda? Apalagi Anita itu kan istrinya Aldi, mantan suami aku. Dan juga sahabat aku, sahabat Rehan juga. Apa-apaan kamu Najwa? Siapa yang suruh kamu duduk di situ? Hah? Ibu ini cuman ingin berbicara berdua dengan Anita. Ibu tidak mau ada kamu di sini. Tugas kamu hanya membuatkan minuman untuk tamu. Dan tolong buatkan ibu minum sirup ini yang dingin. Tunggu apa lagi? Cepat sekarang. Ada apa lagi itu, Ibu? Najwa, karena aku akan ada di sini, jadi kamu juga di sini, oke? Gimana kerjaan kamu? Udah selesai? Sekarang kamu bisa dong bantu aku untuk baca puisi aku. Waktu kita di kamar berduaan, kamu janjikan membantu aku. Kamu tenang saja Anita. Rehan pasti mau membantu kamu. Karena Rehan itu orangnya sangat romantis. Dan Rehan juga sangat jago bikin puisi. Ibu yakin Rehan pasti akan sangat suka dengan kamu. Karena kalian berdua punya hobi yang sama. Oh ya? Kamu suka puisi juga? Berarti kita hobinya sama dong? Iya, itu betul. Aku memang suka pada puisi. Dan kita memang punya kesukaan yang sama. Seperti yang kujanjikan, kita bisa membahas puisi yang kamu buat di sini. Supaya istriku juga bisa dengar. Dan aku minta maaf karena tadi aku mintamu keluar dari kamar karena tidak pantas kita berduaan di kamar. Aku hanya menghindari fitnah yang tidak-tidak. Oh iya, nggak apa-apa. Makanya aku keluar untuk nunggu kamu sama istri kamu dan ibu kamu kan. Rehan, kalau memang kamu benar-benar mau menghindari fitnah, tapi kamu itu harus tetap menjaga sikap sopan kamu sebagai tuan rumah. Di mana etika kamu sebagai tuan rumah? Gak apa-apa ibu, aku udah biasa kok digituin. Dulu sama Aldi, terus sama Dion, sekarang sama Rehan. Tapi aku ngerti kok,
mereka itu cuma takut Najwa cemburu sama aku. Kamu dengar itu Najwa? Dan apa kamu tidak malu? Demi menjaga perasaan kamu, semua orang, Aldi, Dion, Rehan harus bersikap kasar kepada Anita. Demi menjaga perasaan kamu. Kasihan kan Anita? Ibu, aku minta maaf. Tapi menurutku Anita sudah bersikap berlebihan. Sebenarnya dia tidak boleh bicara dan bersikap seperti ini di depanku dan juga istriku. Ini tidak benar. Apa maksudmu bicara seperti ini? Sudah Rehan, cukup. Kamu itu jangan keterlaluan. Kamu jangan sembarangan menuduh Anita. Anita ini kan hanya ingin meminta tolong pada kamu Rehan. Ibu mohon kepada kamu, stop berpikiran negatif kepada Anita. Ini pasti gara-gara guna-guna dari Najwa. Dan kamu Rehan, kamu sudah termakan oleh guna-guna Najwa sampai ke darah daging kamu. Aku minta maaf, Bu. Aku hanya mengingatkan bagaimana bersikap yang benar. Udahlah, Rehan. Aku rasa ibu kamu dan juga Anita sudah mengerti apa yang kamu maksud. Maafin Rehan ya, Bunda. Anita. Sudah. Kamu mau ceramah kan? Pakai bicara soal akidah segala. Tahu nggak? Ibu ini sudah bosan dengar ceramah dari kamu. Anita, boleh nggak ibu lihat puisi yang kamu tulis? Oh iya, sebentar. Ya ampun Anita, puisi kamu kenapa begitu sedih? Apakah ini benar-benar menceritakan mengenai kehidupan kamu? Ya Ibu, aku emang perempuan teraniaya dan tersisihkan dalam perkawinan. Soalnya kebahagiaanku dirampas oleh kaum aku sendiri. Bersabarlah Anita. Cobaan itu adalah suatu berkah dari Allah. Tapi kamu itu tetap wanita yang sangat sempurna. Kamu sebentar lagi kan akan memiliki seorang anak. Iya, tapi sayangnya bapak dari anak ini nggak peduli sama anaknya. Dia lebih peduli sama orang lain. Sabarlah Anita. Laki-laki itu emang suka buta mata hatinya. Mereka tidak bisa membedakan mana yang wanita hatinya baik dan mana wanita yang hatinya buruk. Tapi kamu sudah buktikan Anita bahwa kamu berhati baik. Karena Allah telah mengizinkan kamu untuk mempunyai seorang anak. Tapi untuk wanita yang berhati buruk, sampai kapanpun juga, Allah tidak akan mengizinkan dia mempunyai anak. Apalagi sampai bisa melahirkan anak. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Ibu tidak boleh bicara seperti ini. Tolong, aku bisa tersinggung kalau begini. Rehan, kenapa kamu mesti tersinggung? Apa yang ibu katakan itu adalah kenyataan. Memangnya Najwa ini bisa hamil? Kamu tahu nggak Rehan? Rumput, biar kamu taruh di akuarium pun, tetap itu adalah rumput. Maaf Bunda, Anita, aku sedang ada yang harus aku kerjakan. Jadi silakan kalian membaca puisinya, aku permisi. Najwa, sebentar. Aku akan bantu kamu. Rasakan kamu Najwa. Nangis-nangis deh kamu. Najwa, tolong jangan kamu ambil hati apa yang dikatakan ibuku barusan. Tolong kamu jangan sedih ya. Rehan, apa yang dikatakan oleh Anita dan juga ibu kamu, itu semuanya benar Rehan.
Itu kenyataannya, aku memang gak bisa memberikan keturunan. Bukan Najwa. Kita belum tahu sebenarnya. Kita belum tahu karena kita belum mendapatkan kesempatan. Mungkin kesempatan itu belum datang dan mungkin kesempatan itu akan terjadi nanti. Kita udah nikah beberapa bulan. Tapi sampai saat ini aku belum juga hamil, Rehan. Aku benar-benar takut. Pernikahan kita akan hancur seperti pernikahan aku sebelumnya. Aku takut gak bisa memberikan anak buat kamu. Seperti yang ibu kamu bilang, itu artinya aku bukan perempuan yang sempurna. Najwa, ini kita pernah bahas sebelumnya. Aku tidak peduli kamu bisa punya anak atau tidak. Sungguh aku tidak peduli. Tapi gimana kalau aku benar-benar mandul? Dengar sayang, Najwa. Bagiku, istri yang baik bukanlah istri yang bisa melahirkan atau tidak. Istri yang baik adalah yang bisa menjaga kehormatannya. Itulah sebenarnya pengertian dari istri yang baik. Dan kamu adalah istri yang baik, Najwa. Kalau memang aku gak mandul, seharusnya aku udah hamil, kan? Apa mungkin aku memang beneran mandul, Re? Najwa, kamu tahu aku tidak ingin membahas masalah itu terus. Sebelumnya ini pernah kita bicarakan. Aku tidak ingin membahas sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Dan ini kan kekuasaan Tuhan, Najwa. Kita tidak bisa memaksakan keinginan karena hanya Tuhan yang tahu kapan saat yang tepat untuk kita. Aku tahu. Tapi kalau ternyata aku gak bisa punya anak, aku takut kekurangan aku ini akan menghancurkan hubungan kita. Dengar aku bicara. Dengar baik-baik. Apapun itu, apapun yang terjadi nanti di masa depan, kamu melahirkan atau tidak bisa melahirkan seorang anak, aku akan selalu bersama kamu. Aku akan melindungimu. Aku akan mendukungmu. Aku tidak peduli kamu bisa memberi anak atau tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu selamanya.